Masya Allah. Yang namanya sirat ini, satu dalam keadaan gelap. Tapi tenang, kita banyak amalan, nampak nanti. Yang digambarkan Rasulullah, subhanallah, jembatannya panjang. Sampai ada beberapa ulama mengatakan perjalanannya itu, subhanallah, kalau untuk dalam perjalanan di dunia ini kira-kira, itu jalan kakinya itu, kira-kira ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Kalau ada yang mengatakan 3 tahun, perkataannya 1 tahun nukik, 1 tahun rata, 1 tahun turun. Wallahu a'lam. Kalau yang mengatakan 15 tahun, 5 tahun nanjaknya begini, 5 tahun rata, 5 tahun, wallahu alam. Namun yang jelas, kita tidak perlu perdebatkan dengan mengatakan kata-katanya berapa tahun, nukiknya berapa. Kita wallahu alam. Namun yang jelas, yang namanya sirat itu, jembatan itu panjang, Bunda. Panjang. Andai kata lurus semuanya, tapi kalau 3 tahun mah panjang, Bunda. Nah, oke, kita tahu lagi. Jadi itu perjalanannya panjang, iya panjang. Terus segede apa yang namanya jembatannya? Jembatannya itu, punten, sebesar apa jembatannya? Sehelai rambut. Coba rambut. Ada yang menyatakan kalau rambut dibelah 7 katanya. Iya, tapi taruhlah sehelai rambut. Bisa nampak sehelai rambut dalam kegelapan? Tidak sehelai rambut. Ada dengan mengatakan kata bahkan lebih tajam daripada mata pedang. Aslinya punten, kalau mata pedang diginikan kita injak, apa yang terjadi dalam kulit kita ini, dalam kaki ini? Rusak. Dan ini begitulah, udah mah jembatannya kecil, udah jembatannya tajam, gelap juga. Lalu apa? Panjang juga. Lalu apa lagi? Bukan hanya sekedar gelap, bukan hanya sekedar kecil, bukan hanya sekedar tajam, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya jembatannya itu goyang. Subhanallah, goyang jembatannya. Ini mau gimana kita ini? Gelap-gelap, kecil-kecil, tajam-tajam, diam enggak, goyang. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Di samping kiri kanannya bergelantungan kalub. Kalub itu semacam apa ya? Mungkin kalau beberapa ulama mengartikannya bergelantungan aja. Seret, seret, seret. Kalau kena ya jatuh. Iya, kalub itu tahu ini apa namanya, pancingan kail. Kail kan kesini ya. Nih 2 begini nih. Jadi kesini kesini kail. Bisa dipahami ya? Jadi kailnya tuh matanya apa? 2. Nah, ibu pernah ngelihat jangkar apa namanya? Jangkar laut gitu kan? Yang di kapal laut gitu kan, di kapal begitu mau tuh dilemparkan itunya kan, itunya bagaimana itunya tuh? Nah gitu kan, gimana saya tangannya nggak meringkel gitu. Jadi gitu tuh, apa set gitu ya. Jadi kail saling membelakangi. Itu ada film apa tuh yang pelaut itu, yang tangannya gede itu apa gitu ya? Popeye, nah itu dia, masya Allah, makan bayam, nah itu dia, masya Allah, ya. Tahu aja kita dulu ya, anak-anak kita udah nggak ada yang tahu itu mungkin ya, ya, udah apa tuh namanya sekarang itu, wibu apa tuh namanya, anak-anak zaman sekarang tanya wibu, astagfirullahaladzim, ya. Nah punten, kita kembali lagi, jadi yang namanya apa? Ini apa? Jangkar ini kalub namanya, kalub namanya. Itu bergelantungan itu. Bisa menghantam ke wajah dan jatuh. Bisa menghantam ke tubuh ya. Dan itu tidak satu. Ramai kalub itu. Subhanallah. Mengerikan sekali. Ada dalam istilah hadis kalub itu. Kelak di akhirat. Ada orang yang dimasukkan ke sini. Ini kalub itu dimasukkan ke sininya. Lalu dirobek. Sampai ke sini. Iya. Lalu ada yang dimasukkan lagi. Ini sudah selesai. Masukin lagi sini. Robek lagi sampai sini. Sampai ke telinga. Jadi dari sini robeknya sampai ke telinga. Ini robek sampai ke telinga. Jadi ini dirobek sampai telinga. Ini dirobek sampai ke telinga. Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Ya Jibril. Jibril menjawab, apa coba? Mereka bilang apa? Jibril mengatakan apa? Mereka ini adalah yang selalu menyebarkan dusta. Sampai dustanya, punten, sampai dustanya, bohongnya orang yang tidak dia kenal percaya dengan dustanya. Sekarang banyak gak?
Medsos itu tuh. Medsos itu subhanallah. Kalau hadisnya mengatakan hatta balaghul ufuk. Sampai ufuk itu sampai menjulang bohongnya. Subhanallah, kok bisa gitu dia bikin bohong? Setelah itu sebarkan. Padahal beritanya ini misalnya di Jakarta, tapi yang bisa dibohongi orang Aceh. Orang Aceh nggak kenal sama orang pembohongnya. Bisa mungkin begitu nggak tuh? Bisa. Jadi orang yang di pranknya itu, kalau bahasa kerennya prank gitu, orang yang di pranknya itu nggak kenal gitu. Subhanallah, dengan berita-berita dusta yang dia lakukan. Astagfirullah. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Pegang baik itu di kalub itu, hancurnya kalub. Iya, hukuman. Kalau nggak salah ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Tapi insya Allah semua lupa ya. Iya, udah lupa kelamaan. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, kita gambarkan. Jadi gelap, tajam, iya, kecil, goyang, kalub. Lama perjalanannya. Yang paling mengerikan lagi bunda, di bawahnya itu adalah neraka. Apabila nyemplung, udah itu mah di neraka bunda. Ibu bapak mungkin mau bertanya ya, Abi Maki itu jatuh, kalau jatuh ke bawah gimana itu ya? Kalau jatuh ke bawah, ya neraka. Iya saya tahu itu neraka, tapi gimana? Nih Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat. Di situ juga ada Abdurrahman bin Auf dan para sahabat. Tiba-tiba mendengar suara tung gitu, tung, kayak bergema gitu ya. Semua kaget. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba dengar tung gitu ya. Kaget semuanya. Rasulullah katakan, itu iya batu yang dijatuhkan dari sirat ini, iya, turun ke bawah neraka sampai ke keraknya neraka, sampai ke bawah neraka. Itu baru sampai, padahal dilemparkan sudah 70 tahun, 70.000 tahun. Subhanallah, dengan mengatakan kata-katanya demikian. Jadi kalau punten bunda 70 tahun, iya. Jadi kalau ada orang yang terlempar jatuh dari sirat, itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Berarti selama 70 tahun itu apa? Melayang-layang. Subhanallah. Ini Rasulullah mengatakan itu adalah suara batu yang terlempar ke neraka dan baru sampai tadi, padahal terlempar sudah 70 tahun yang lalu. Berarti kalau ada orang yang jatuh dari sirat itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Baru itu disiksanya dengan panasnya yang luar biasa. Ibu bapak mungkin bertanya, neraka itu besar nggak ya? Waduh, jangan berpikir begitu. Para ulama mengatakan kata-katanya, bahkan dalam keterangan yang sahih bunda, punten, andai matahari dimasukkan ke dalam neraka, matahari ini lebarnya 1.200.000 kali lipat. 1.200.000 kali lipat bumi. Berarti gedean mana itu? Besaran matahari bunda. Jadi kalau kita lihat ini bumi itu dibandingkan dengan matahari, itu bumi itu kecil bunda. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan berapa kali lipat bumi, matahari ini 1.200.000 kali lipat. Kalau kita bilang 2 kali lipat bumi aja gede, 3 kali lipat bumi aja besar, 100 kali lipat bumi aja besar. Ini matahari 1.200.000 kali lipat bumi. Apabila nyemplung ke neraka, itu hanya seperti kerikil masuk di padang pasir. Bisa dipahami bunda? Itu jadi nggak sumpah gimana? La haula wala quwata illa billah. Itulah neraka. Nauzubillah. Dilempar sini, lempar sana. Padahal yang namanya matahari segede itu, yang 1.200.000 kali lipat dari bumi, begitu masuk ke neraka, kal hasab. Hasab itu seperti satu kerikil yang ada di padang pasir. Bersamaan dengan itu, neraka itu selalu nantang, bertanya, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Ketika kata neraka itu, ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Kenapa masih kosong di sini? Ada tambahan nggak? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Subhanallah. Mana lagi? Kalau neraka bilang mana lagi, ngeri. Tapi kalau mangga mana lagi, enak. Subhanallah. Iya bunda ya. Ini kalau misalnya mata kata neraka, ayo mana hal min mazid, ada lagi nggak? Ayo mana, ayo. Astagfirullah.
Coba kita renungkan masalah ini. Kenapa harus dibahas masalah neraka kayak begini? Biar kita ini tahu kehidupan nanti seperti apa di akhirat itu untuk dihindari sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Jalannya ada di dunia yang mana kesempatannya cuma pendek. Berapa? 60 atau 70 tahun, Bunda. 60 atau 70 tahun bahkan, punten. Ini kan dalam hadis Rasulullah sampai ada satu usia yang diutamakan, usia yang dikhususkan itu adalah usia 40 tahun kan. Wa idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Apabila sudah sampai 40 tahun usianya, itu sudah asyuddahu, sudah kokoh, otaknya sudah oke, fisiknya sudah oke, itu 40 tahun, Bunda. Ibu lihat, Bapak lihat bulan purnama. Itu bulan purnama kan bulan 13, 14, 15. Itu bulan purnama. Itu bulan itu sempurna dilihat gak itu? Itu kalau di usia manusia itu udah 40 tahun. Nanti bulan itu akan tergelincir lagi pelan-pelan. Nanti setelah itu bulan itu apa? Hilang kan? Sirna kan? Ibu kalau sudah usia 40 tahun itu sedang di puncak. Itu sedang melorot, sedang turun ke bawah. Bisa dipahami, Bunda? Ini rata-rata kan di sini kalau saya lihat, alhamdulillah 31 tahun rata-rata di sini. Amin ya rabbal alamin, masya Allah ya. Dan kalau sudah di 40 tahun ini sedang turun tuh, Bunda. Kalau 40 tahun tuh ayah ini sedang turun, itu sudah di puncaknya 40 tahun itu. Jadi dari 0 tahun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 40 itu di tengah. 41, 42, 43, 44 terus itu sedang merunduk, Bunda. Nah, punten, ini punten ya. Rasulullah bersabda dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apabila usia sudah 40 tahun tapi tidak juga bisa meninggalkan maksiat, maka kabarkan buat dia kabar gembira. Apa? Siap-siap ke neraka. Kenapa dikatakan kabar gembira? Maksudnya apa? Istihza, sebagai penghinaan aja. Sampai dengan apabila di usia 40 tahun masih suka dengan melakukan maksiat yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia terancam matinya seperti itu. Ngeri sekali. Makanya kalau udah 40 tahun ibu bapak, mungkin kemarin masih di bawah 40 tahun, oke lah kalau mau jalan kemana, punya hobi naik motor, naik sepeda misalnya, punya hobi mendaki gunung, punya hobi jalan-jalan ke luar negeri, punya hobi apa. Kalau sudah 40 tahun, stop lah, udah sekarang mau fokus ke akhirat aja. Kenapa? Ini udah melorot begitu tuh, Bunda. Kalau nggak dikurangin, kalau sebelum 40 tahun, Masya Allah, banyak teman-teman kumpul di sana, kumpul di sini, makan di sana, makan di sini. Tapi kalau sudah 40 tahun, mulai ngerem itu, Bunda. Kenapa? Udah dekat ke akhirat itu. Subhanallah, udah dekat ke akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi kalau sudah 40 tahun, fokusnya ke akhirat. Ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan sedekah, ada kesempatan infak, ada kesempatan ngaji. Kenapa? 40 tahun. Subhanallah. Ngeri itu kalau 40 tahun. Makanya kalau 40 tahun masih belum beres, masih belum baik, kata-katanya siap-siap matinya itu dalam keadaan seperti itu. Seakan-akan 40 tahun, kata Ibnu Katsir, kalau sudah 40 tahun itu sudah susah untuk diluruskan, Bunda. Kalau sudah 40 tahun sudah karatan gitu. Sudah bedegong gitu, Bunda. Bedegong itu apa ya? Saya juga bingung ya. Udah bebel. Udah begitu 40 tahun itu ngeri. Makanya kalau 40 tahun itu nggak bisa takarrub kepada Allah, itu hati-hati, Bunda. Hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau mau bandel silahkan sebelum 40 tahun. Jangan, Bunda. Iya, jangan mengatakan sebelum 40 tahun. Jangan, astagfirullah. Emang ibu kalau mengatakan mau bandel mah sebelum 40 tahun, emang dijamin mau sampai 40 tahun? Enggak kan? Sebelum 40 tahun saya bandel dulu, mumpung 30 tahun. Pas bandel pas mati. Subhanallah. Pas maksiat pas mati. Astagfirullah. Maka salah satu untuk mendapatkan husnul khatimah, karena kita tidak tahu kematian itu kita datangnya kapan, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan amal buruk. Jangan-jangan ketika melakukan amal buruk terus mati, meninggal. Waduh, dia mah kecolongan itu mah. Sampai 40 tahun tidak, mati konyol mah iya. Astagfirullah. Makanya dengan mengatakan ini hanya gambar 40 tahun ini. Saya dipahami sampai di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Gelap, tipis, tajam, goyang, kalub. Di bawahnya neraka. Dan ketika jalan ada lamhal basar. Sekejap nyampe. Sekejap mata nyampe. Dari perjalanan jauh ini yang panjang itu, sekejap mata set sampai.
Masya Allah. Kayaknya kita itu ya. Amin. Jangan kayaknya kita ada yuk. Udah seudon aja. Amin gitu ya. Kayaknya kita. Kayaknya kita amin. Masya Allah. Itu ada lamhatul basar itu, lamhatul basar itu sekejap mata sampai. Masya Allah. Ada kalbar, barak itu kilat, sampai. Terlihat itu seperti apa? Kilat. Kalau lamhatul basar itu nggak kelihatan, tiba-tiba tring nyampe gitu. Nah kalau kilat masih kelihatan itu, masih kelihatan apa namanya? Makanya masih bisa orang menangkap apa itu kilat. Foto ada nggak foto kilat gitu ya? Petir itu masih kena tangkap, itu bagaikan barak itu petir. Set, masya Allah. Mau pilih yang mana bu? Masya Allah. Ibu bilang yang penting nyampe. Nah, kalau doa kepada Allah itu, ya Allah saya ingin yang seperti sekejap mata. Harus begitu. Jangan, ya Allah saya emang gak apa-apalah ngesot ya, nyampe astagfirullahaladzim, ngeri kalau itu Mbak ya. Harus cita-cita yang baik, cita-cita paling tinggi bunda. Iya, itu yang kedua seperti apa petir, set, sampai. Yang selanjutnya ada yang seperti burung. Masya Allah. Burung yang terbang cepat, bukan burung malas. Kalau burung malas kan nggak mau ngepikin, teng gitu. Itu apa namanya? Menikmati terbang gitu. Udah tahu neraka, masih menikmati. Oh, gitu. Harus cepat sampai. Burung, ada lagi seperti kuda balap yang kencok. Masya Allah. Ada yang bagaikan orang berlari. Ada orang yang jalan dia, lari enggak, tapi dia jalan sampai. Ada orang yang jalan jatuh, habuah berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Itu berapa tahun sampainya? Ada orang punten nggak berdiri, tapi apa? Jalan, bukan jalan, tapi apa? Seperti habuah itu apa? Merangkak. Ngesot. Ya itu tadi ngesot itu tergantung apa? Amalan bunda. Masya Allah.